Selamat sore, salam sejahtera. Senang sekali sore ini kita bisa bertemu kembali untuk saling menambah ilmu dan berbagi informasi terkait dengan kesehatan mata. Adapun kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perdami Cabang Sulut terkait dengan peringatan World Sight Day yang diperingati pada tanggal 8 Oktober 2020. Saat ini telah hadir bersama kita banyak pembicara yang sangat kompeten, dokter-dokter mata yang dokter-dokter mata senior yang sangat kompeten yang akan membicarakan masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan mata yang betul-betul bisa menjadi tambahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saat ini juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua 1 dari Perdami Sulut, Dr. Hari Sumual, spesialis mata dari Perdami Cabang Sulut. Untuk itu, untuk membuka kegiatan ini, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Dr. Hari Sumual untuk bisa menyampaikan kata-kata sambutan. Kepada Dr. Hari, kami persilahkan. Selamat sore. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu melalui seminar yang memakai virtual Zoom. Hari ini acara semoga dapat berlangsung dengan baik dan banyak terima kasih pada penyelenggara dokter-dokter yang sangat kompeten. Kami diberikan tugas oleh Ketua Perdami Sulut, Persatuan Dokter Spesialis Mata Wilayah Sulut, untuk membuka acara Zoom webinar ini. Saat ini banyak sekali kita mendengar tentang kesehatan dan khususnya pada bulan Oktober minggu kedua, kita mengikuti World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia, dan Indonesia menunjang dengan acara Mata Sehat Indonesia Maju. Nah, untuk itu kami pada sore hari ini akan menyampaikan informasi dan mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta, orang tua, teman-teman, opa oma ataupun adik-adik sekalian, bahwa pentingnya satu penglihatan yang merupakan harapan yang paling indah untuk berkomunikasi sesama teman, orang-orang di sekitar ataupun alam sekitarnya. Dan kegiatan ini semoga bisa berkembang, dan apabila sangat mengharapkan bahwa setelah mendengar atau mendapat informasi tentang artinya kesehatan mata, para peserta webinar yang saya hormati akan bisa membantu, saling membantu, melihat saudara atau teman kita yang mengalami kesehatan mata, banyak fasilitas mata yang disiapkan pemerintah, pergunakan alat itu. Kami berprinsip selama sebagai dokter mata, selama masih kita bisa bantu secara optimal, kami akan membantu. Dan kegiatan World Sight Day pada bulan ini kita
dikhususkan untuk informasi kesehatan mata, baksos operasi cuma-cuma, dan lain-lain. Maka hari ini pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 kami selaku pengurus Perdami Cabang Sulawesi Utara dengan resmi membuka acara Zoom yang berbahagia. Semoga Tuhan beserta kita semua. Amin. Terima kasih Dokter spesialis mata atas kata sambutannya mewakili Perdami Cabang Sulut. Baik, kita akan segera memulai acara webinar kita di sore hari ini. Webinar kita di sore ini menyampaikan materi-materi yang menarik tentu saja bagi praktisi kesehatan mata maupun juga masyarakat awam, karena banyak informasi yang mungkin bisa kita terima dan kita ambil agar supaya kita tidak salah kaprah dalam menyikapi masalah-masalah kesehatan mata yang kita alami sehari-hari. Untuk itu sebentar nanti jikalau ada pertanyaan, tanggapan, atau hal-hal apa saja yang mengganggu atau masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada para dokter mata yang sebentar nanti akan menyampaikan materi, ataupun mungkin nanti akan bisa ditulis di kolom question and action di bagian Q&A chat. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab secara online maupun akan dijawab melalui chat. Sore hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Lely David Richard, spesialis mata. Beliau merupakan dokter spesialis mata yang saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Namun sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Lely David Richard, tempat tanggal lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 1955. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Tuminting. Nomor teleponnya bisa ada di situ, bisa dihubungi. Jenis kelamin perempuan, agama Katolik, dan status menikah dan kewarganegaraan Indonesia. Menamatkan pendidikan dasar di SD Katolik 1 Santa Teresia Manado pada tahun 1967, SMP di SMP RK 1 bersubsidi Manado tahun 1970, SMA di SMA RK bersubsidi Paspal Manado pada tahun 1973, menempuh pendidikan sebagai dokter umum pada Universitas Samratulangi di Fakultas Kedokteran, dan pasca sarjana program pendidikan dokter spesialis 1 ilmu kesehatan mata Fakultas Kedokteran Unsrat pada tahun 1994. Next. Ini adalah riwayat pekerjaan beliau. Beliau juga telah mengikuti banyak sekali kursus, banyak sekali pelatihan yang bisa yang beliau pakai dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga kita bisa tanya banyak hal yang terkait dengan apa yang beliau ketahui sebagai seorang dokter spesialis mata. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Dr. Lely untuk bisa membawa kita dalam acara webinar awam di sore hari ini. Pada Dr. Lely, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Dr. Febri yang sudah membuka sebelum presentation webinar ini. Selamat sore untuk kita semua. Selamat bergabung dengan webinar awam yang diselenggarakan oleh Perdami Cabang Sulut. Sekali lagi dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau dikenal dengan World Sight Day. Webinar hari ini terdiri dari 3 topik, yaitu topik pertama mengenai Computer Vision Syndrome dengan pembicara Dr. Novanita Satolom, spesialis mata.
Topik kedua mengenai lazy eye dengan pembicara Dr. Saul Rapar, spesialis mata. Dan topik yang ketiga yaitu kelainan refraksi pada anak dengan pembicara Dr. Anne Umbo, spesialis mata. Masing-masing presentan atau pembicara diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikan dan sesi tanya jawab 15 menit. Itu secara langsung. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih mungkin akan tidak secara live. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Dr. Nova Satolom, spesialis mata, sebagai pembicara pertama. Namun sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Oke, kami minta maaf ada gangguan teknis sedikit. Jadi kurikulum vitae tentang Dr. Nova Satolom. Nama Novanita Shirley Satolom, tempat tanggal lahir Makassar 28 November, alamat sekarang Jalan Temboan, nomor telepon tercantum 081143147008. Mungkin ada yang berminat menghubungi, bisa hubungi Dr. Nova. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, menikah, kewargaan Indonesia. Riwayat pendidikan mungkin bisa lihat juga ya dari TK, SD, SMP dan SMA, bersekolah di sekolah Katolik sampai SMA Katolik Frater Don Bosco Manado tahun 1988. Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun 1996. Pasca Sarjana Pendidikan Dokter Spesialis 1 Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsrat 2003 sampai 2007. Fellowship Glaukom di Rumah Sakit Mata Cicendo Fakultas Kedokteran tahun 2008. Universitas Pajajaran Bandung tahun 2009. Riwayat pekerjaan. Dr. Nova pernah sebagai Kepala Puskesmas Bangkir, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, jadi cukup jauh, tahun 96 sampai 98. Kemudian menjadi Kepala Puskesmas Onggotua, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, tahun 98 sampai 99. Menjadi PNS Puskesmas Kendage, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara tahun 2000 sampai 2003. Jadi Dr. Nova dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Utara. Sekarang beliau sebagai staf dosen di PPDS 1 Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsrat Manado dari 2007 sampai sekarang. Dan juga sebagai seorang PNS di Provinsi Sulawesi Utara 2008 sampai sekarang.
Saat ini Dr. Nova juga bekerja di Klinik Mata Nusantara, sebelumnya menjalani fellowship tahun 2010 di International Phaco Emulsification, dan sekarang Dr. Nova di Rumah Sakit Siloam dari 2013 sampai sekarang. Pernah juga di Klinik Mata Nusantara Manado dari 2011 sampai 2013. Klinik Mata Dr. Batuna atau Rumah Sakit Gemim, Pancaran Kasih Manado tahun 2013 sampai 2019. Sekarang Dr. Nova di Rumah Sakit Siloam, Paldua Manado dari tahun 2019 sampai sekarang. Skill transfer course, jadi udah banyak yang Dr. Nova ikuti pada basic, advanced, diagnostic, and intervention, and their latest and achievement Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung tahun 2008. Kemudian wet lab MSIC Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung tahun 2009. Kemudian Understanding Glaucom atau GDD Implant Course tahun 2010. Phaco Emulsification Internal Fellowship di Klinik Mata Nusantara Jakarta tahun 2010 sampai 2011. Katarak Didaktik Course Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung tahun 2011. Dan Diabetic Retinopathy Preceptorship Singapore National Eye Center tahun 2012. Pembicara, sebagai speaker, sebagai instruktur, moderator, scientific tutor, yaitu pada Indonesia Ophthalmology Association. Kemudian juga seminar sehari perawatan anak, penatalan retinoblastoma pada anak tahun 2007, Physician Guide and Assessing and Counseling Katarak KMN sebagai speaker, Indonesia Ophthalmology Association 36, yang ke-36 sebagai moderator dan juri Manado tahun 2011, dan Simposium Medical Update di Arya Duta Hotel sebagai speaker tahun 2013. Indonesian Ophthalmology Association ke-37 sebagai juri di Surabaya tahun 2012. Pada tahun 2014, sebagai speaker pada Acute Blindness and Medical Legal Ethics Symposium di Manado. Dan speaker tahun 2013 di Jogja sebagai Glaucom Clinical Discussion. Tahun 2014 di Jogja sebagai Indonesia Ophthalmology Association sebagai moderator. Dan 2015 juga moderator pada acara yang sama. Dan pada tahun 2016, Indonesia Congress on Controversies in Ophthalmology yang pertama sebagai speaker di Padang tahun 2016. Indonesia Ophthalmology Association 41 sebagai moderator di Jakarta tahun 2016. 2016 juga di Padang mengikuti kongres. Sekian pembacaan tentang kurikulum vitae dari Dr. Nova. Kami persilakan untuk mempersingkat waktu Dr. Nova untuk mempresentasikan materi. Dipersilakan. 20 menit. Ya. Terima kasih Dr. Lely atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kami pada sore hari ini, saya dan dua orang teman saya akan memberikan atau membagikan ilmu, informasi yang kita akan bahas bersama, dan harapan kami tentu saja bisa berguna untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ditugaskan dari Perdami Cabang Sulut untuk membawakan materi tentang Computer Vision Syndrome. Oke. Ya. Istilah Computer Vision Syndrome ini mengacu pada kelelahan mata karena proses atau disebabkan karena digital.
Jadi dia menggambarkan suatu gejala dari mata atau penglihatan kita yang problemnya itu atau masalahnya itu dihasilkan dari lamanya kita menggunakan komputer, tablet, e-reader atau cellphone, atau secara umum kita sebut gadget atau gawai. Nah, kalau dilihat computer vision syndrome ini dibandingkan dengan internet user atau pengguna internet di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak terjadinya COVID-19, pandemik COVID-19, penggunaan ini cenderung meningkat. Seperti ada beberapa jurnal yang melaporkan bahwa 16% itu meningkat di semua broadband traffic. Jadi di semua provider pengguna Telkom. Jadi dalam hal ini Telkomsel, karena banyaknya orang yang stay at home sehingga semua melakukan pekerjaan lewat online atau daring, baik itu sekolah, kerja ataupun sekedar untuk melakukan hiburan atau melakukan aktivitas lainnya. Pada tahun 2020, 53,7% dari populasi di Indonesia itu adalah pengguna aktif dari internet. Sementara negara kita sendiri itu adalah ranking 3 pengguna sosial media di Asia Pasifik. Jadi secara umum Indonesia itu adalah pengguna yang cukup banyak untuk sosial media. Jadi begitu banyak orang yang stay at home sehingga menggunakan waktu lebih banyak juga di depan device atau gadget atau gawai. Kalau kita melihat faktor resiko atau penyebabnya dari komputer itu sendiri atau penggunaan screen yang sering atau yang berlebihan yang menyebabkan mata kita itu akan bekerja lebih keras dari biasanya. Apalagi jika kita mempunyai masalah-masalah refraksi atau kelainan pada mata kita, yaitu harus dibantu kacamata tetapi tidak dikoreksi dengan benar. Jadi misalnya kalau seseorang itu harusnya memakai -3, tapi dia hanya memakai -2, jadi tidak terkoreksi dengan optimal, sementara dia sering di depan komputer, itu juga akan menyebabkan suatu simptom dari digital eye strain atau computer vision syndrome. Nah, kita lihat juga risk factor atau faktor resiko lainnya, yaitu posisi duduk atau posisi tubuh kita sementara kita aktif di depan komputer ataupun gadget secara umum. Kadang-kadang kalau kita dengan handphone, kita lebih sering itu mencari posisi yang enak menurut kita, padahal sebenarnya itu tidak baik. Jadi kalau seandainya kita di depan suatu PC atau komputer meja, itu kita harus benar-benar memposisikan diri dengan baik dan juga dengan memperhatikan jarak tentu saja. Nah, dalam beberapa kasus itu gejala-gejala yang terjadi dari computer vision syndrome itu biasanya terjadi karena ketidakmampuan visual kita juga untuk berinteraksi dengan objek yang kita lihat. Faktor risiko yang terbesar adalah yaitu di mana orang-orang ini adalah mempunyai kelainan refraksi dan kita menggunakan komputer itu atau melihat screen komputer itu everyday setiap hari dengan waktu yang lama. Nah, ini adalah beberapa simptom atau beberapa gejala yang timbul kalau kita mengalami suatu computer vision syndrome. Jadi dari mata, jadi lokalis ya, dari mata kita, itu biasanya ada burning sensation, jadi sensasi seperti rasa terbakar. Kemudian redness, mata itu sering merah. Kemudian rasa seperti ada kering, ada orang bilang, oh rasa pakat tuh mata. Jadi ada yang tiring juga. Tiring itu ada pasien atau beberapa kita mengeluh, oh sering keluar air mata yang terus-menerus. Kemudian secara sistemik dari tubuh kita itu kita bisa mengalami kekakuan leher atau neck stiffness.
Kemudian neck pain, jadi bisa leher itu sering nyeri. Kemudian shoulder pain atau bahu yang nyeri, sakit kepala, nyeri belakang. Kemudian ada juga yang mengeluh, terjadi suatu blurring atau mata terasa kabur, padahal tidak pakai kacamata, tidak ada ukuran kacamata. Kemudian ada juga beberapa orang yang bilang, oh dokter, saya melihat melihat double. Ada juga yang masalah-masalah refraksi yang terkait dengan computer vision syndrome ini. Kemudian slowness of focus change. Jadi ada juga pasien atau orang-orang yang mengeluh pada saat berpindah fokus dari dekat ke jauh atau jauh ke dekat atau sebaliknya atau berpindah objek itu merasa tidak fokus, tidak fokusnya tidak terjadi dengan baik. Seperti itu ya. Jadi dari beberapa gejala yang tadi itu kita bisa kelompokkan dari gejala-gejala. Jadi misalnya dia dari astenopik, jadi mata yang lelah itu bisa dari possible causes, jadi kemungkinan maaf, share screen ada terganggu sedikit. Kemungkinan penyebabnya ya dari masalah akomodasi, kemudian dari masalah-masalah di permukaan mata, itu bisa saja mata kering, mata yang berair, kemudian mata yang iritasi, kemudian juga bisa dihubungkan dengan pemakaian atau para pengguna kontak lens. Kemudian dari penglihatan itu bisa terjadi blur vision, ya, jadi mata terasa buram padahal tidak ada ukuran kacamata, keterlambatan atau slowness daripada perubahan fokus, ada double vision seperti melihat double, melihat dua, semua benda yang dilihat. Kemudian kalau ekstraokuler, jadi dari luar mata atau dari tubuh kita itu seperti nyeri leher, nyeri belakang, atau nyeri di bahu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi beberapa itu bisa dikelompokkan. Jadi misalnya kalau dari nyeri-nyeri leher dan nyeri bahu itu mungkin penyebabnya adalah lokasi daripada monitor komputer itu sendiri, jarak dan lain-lain. Nanti kita bicarakan lanjut. Nah, ini ada 7 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita duduk di depan PC atau di depan komputer kita. Jadi hal yang pertama adalah jangan memakai kacamata dengan resep yang lama. Jadi misalnya saja kita ada punya beberapa kacamata dan kadang-kadang kita merasa nyaman dengan resep yang lama, padahal sebenarnya ada resep baru yang mungkin sudah berubah. Nah, jadi untuk kenyamanan yang maksimal, kita harus bertanya kepada dokter mata tentang penggunaan kacamata, misalnya ada kacamata khusus di depan komputer, seperti itu ya. Hal yang kedua yang kita perlu perhatikan saat kita di depan komputer adalah kemungkinan bahwa eye strain itu, kelelahan mata itu bisa disebabkan dari cahaya yang berlebihan. Jadi harusnya kita akan mengukur cahaya itu. Jadi cahaya lampu yang kita pakai itu seharusnya tidak akan lebih jelas atau tidak lebih terang dari cahaya dari screen kita, dari komputer kita. Jadi seperti itu. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah old monitor. Jadi kita di depan komputer atau monitor yang lama atau dengan resolusi yang rendah daripada screen itu tidak baik untuk mata. Jadi sebaiknya kita menggunakan high resolusi yang terbaru untuk kita mengurangi daripada mata lelah ini. Biasanya kalau di komputer terkini itu kita sudah punya panel untuk mengatur high resolusi atau brightness dari screen kita sendiri. Dan juga itu avoid throttling. Jadi throttling ini seperti kita
duduk tuh dengan posisi yang tidak baik. Jadi jadi misalnya begini, kita di depan komputer, kemudian bahu kita permukaan tubuh kita itu maju, kemudian dagu kita terangkat, kepala itu menunduk. Jadi kita mencari posisi yang kita rasa nyaman, padahal sebenarnya itu salah untuk postur kita di depan tubuh kita. Jadi kalau misalnya sudah dengan posisi yang benar, kita tidak dapat melihat komputer atau monitor dengan baik, seharusnya kita bertanya ke dokter mata kita. Jadi seperti itu. Hal yang berikut yang harus kita perhatikan adalah jangan duduk terlalu dekat dengan screen monitor. Ini yang salah satu yang menjadi penyebab utama kelelahan mata dan blur vision. Karena kita memaksakan mata kita untuk mendekati, ya. Jadi nanti kita lihat. Kemudian ini adalah yang harus kita perhatikan pada saat kita di depan komputer. Karena semakin lama kita di depan komputer, itu semakin kita berkurang refleks mengedip kita. Jadi kalau kita perhatikan ya, normal kita mengedip itu, blink rate kita, jadi kita mengedip itu 1 menit itu biasanya normalnya seorang manusia akan berkedip 15-20 kali per menit. Tetapi jika di depan komputer kita akan berkurang kedipan kita, jadi 5-7 kali per menit. Jadi otomatis itu akan menyebabkan evaporasi atau menguapnya air mata lebih cepat. Karena refleks mengedip sebenarnya kita ketahui itu adalah untuk menjaga kelembapan di depan mata kita. Jadi kalau seandainya kita di depan komputer, berarti kita akan memiliki refleks mengedip yang lebih sedikit. Nah, itu tidak baik. Ya, jadi yang berikut yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita mencegah, salah satunya untuk mencegah jangan terjadi computer vision syndrome yang seperti dijelaskan tadi. Jadi apapun kelainan mata kita atau kelainan refraksi pada mata kita, misalnya kita punya miopia, punya mata minus, punya mata silinder, punya mata presbiop buat orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, sebaiknya kita melakukan adjust. Jadi adjust itu artinya kita melakukan pengukuran kembali jika kita memang aktif di depan komputer, apakah kita harus menggunakan kacamata yang bisa berfungsi khusus di depan komputer. Jadi ada jarak intermediate antara ukuran jauh dan dekat. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting di sini adalah pemeriksaan mata yang reguler untuk semua kita yang aktif di depan gadget, ya, di depan komputer. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa refleks mengedip itu sangat penting ya untuk menjaga kita jangan kita terjadi computer vision syndrome itu. Jadi apa hal yang membuat kita atau harus kita lakukan untuk kita meminimalisir atau meminimalisir untuk terjadinya computer vision syndrome ini. Jadi blink. Yang pertama kita harus mengedip. Tapi susahnya kalau kita di depan komputer, kita pasti akan lupa kalau kita berkedip atau tidak. Karena apa? Kita konsentrasi dengan apalagi konsentrasi yang tinggi, kita kerja, main game, sekolah, atau apapun itu yang kita lakukan, sehingga refleks mengedip akan jarang dilakukan. Nah, tapi itu hal yang penting. Jadi berkedip harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya computer vision syndrome. Kemudian yang kedua, selain kita berkedip, kita melakukan suatu formula yang kita kenal sebagai 20-20-20 ya, 20-20-20. Jadi seperti ini, Nova, kita punya rule ya, punya rule. Iya. Tinggal 5 menit, Dr. Nova. Ya, makasih Dr. Lely. Ya.
Iya, kita punya rule yaitu 20-20-20. Jadi itu pada saat kita di depan komputer, kita take a break for 20 second. Jadi kita beristirahat selama 20 detik. Kita melihat sesuatu objek, suatu benda apapun itu yang jaraknya 20 feet dari mata kita, jadi kurang lebih 6 meter selama kurang lebih 20 menit. Ya, seperti itu. Jadi 20-20-20. Jadi kita harus menyesuaikan jadi berapa waktu kita di depan komputer, kemudian kita melakukan break atau istirahat selama 20 detik, kita melihat satu benda, objek yang jauhnya kurang lebih 20 feet, 20 kaki atau 6 meter, setiap kita melakukan pekerjaan di depan komputer selama 20 menit. Nah, ini gampang diingat karena 20-20-20. Ya, ini salah satu pencegahan juga untuk posisi ergonomik. Ergonomik itu adalah posisi yang harus kita lakukan di depan komputer. Jadi jaraknya adalah kurang lebih 16 sampai 30 inch. Jadi kalau di sentimeter kan adalah kurang lebih 40 sampai 70 cm dari jarak mata kita. Dan sebaiknya screen komputer itu atau monitor komputer itu adalah 20 derajat lebih rendah daripada eye level, jadi arah mata kita. Jadi tidak kita mendongak ke atas seperti posisi turtling tadi yang telah disampaikan, tetapi kita lebih mengarah ke bawah seperti itu, ya. Ya, kita lihat juga bahwa untuk mengurangi glare kita harus menyesuaikan dengan cahaya di dalam ruangan dan juga cahaya dari monitor itu sendiri. Nah, sebagai take home message atau kesimpulan pesan yang didapat dari presentasi pada sore hari ini, nah, kita tidak bisa hidup sekarang tanpa komputer. Jadi maka berdamailah dengan komputer itu. Kita yang berdamai, kita yang mengatur. Itu computer vision syndrome itu adalah suatu gangguan strain ya, jadi kelelahan pada mata. Dia biasanya memang akan terjadi gejala pada mata, tetapi pada ekstraokuler atau gejala-gejala di tubuh kita di luar mata itu sering terjadi. Jadi suatu kebiasaan yang sederhana sebenarnya dan juga posisi ergonomik yang baik itu akan sangat membantu kita untuk mencegah terjadinya computer vision syndrome. Oke. Demikian yang dapat disampaikan untuk materi tentang computer vision syndrome ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, disilakan nanti lewat moderator. Saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Dr. Lely. Oke, terima kasih Dr. Nova yang sudah mempresentasikan topik yang pertama dengan cukup baik dan jelas. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita akan lihat di kolom chatting. Mungkin kalau ada juga bisa masuk ke kolom chatting. Kami memberikan waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kelihatannya ada kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa masuk di kolom chatting dan kita mengingat waktu kita akan lanjutkan. Oh, rupanya ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari Yvonne. Mau tanya sama Dr. Nova. Izin bertanya dokter, apakah penggunaan obat tetes mata buatan berguna untuk CVS? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan sudah kelihatan di sini di kolom chat ya. Bisa saya jawab langsung saja ya. Dari Yvonne.
apakah penggunaan obat tetes mata buatan berguna untuk computer vision syndrome? Ya, buat Yvonne, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk obat tetes mata buatan ini, atau kita biasa bilang artificial tears ya, itu bisa saja digunakan, tapi memang untuk penggunaan obat tetes mata ini sebenarnya lebih ke dry eye syndrome. Jadi memang dry eye syndrome bisa menjadi salah satu gejala daripada computer vision syndrome ini. Tapi kalau selama tidak ada keluhan, kita tidak usah memakai obat tetes mata dulu. Sebenarnya yang harus dilakukan atau yang kita jaga adalah yang telah disebutkan tadi. Jadi memanage penggunaan komputer, waktunya, posisinya, ergonomiknya itu lebih penting dibanding kalau kita menggunakan obat tetes mata. Nah, obat tetes mata juga harus ada indikasinya. Jadi kalau misalnya dokter mata yang menyarankan, silahkan. Pasti akan perlu dan memang berguna untuk mata kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk antisipasi awal, lebih baik kita melakukan hal-hal yang seperti telah dijelaskan tadi. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikut dari Jane ya. Mau langsung juga kita toh? Ya, pertanyaan berikut dari Jane ya. Selamat sore dokter, apakah penggunaan kacamata untuk meminimalisir sinar biru dari device kita yang dijual di optik bisa meminimalisir dampak dari CVC? Terima kasih. Mungkin Dokter Nova, maaf kalau ada pertanyaan, mungkin bisa jawab sekali lagi. Masih mungkin cuma cukup untuk satu lagi, mengingat waktu ya. Silakan Dokter Nova. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi sebenarnya sinar biru sendiri untuk mata kita itu sebenarnya baik. Tapi menurut penelitian terakhir, sinar biru yang berlebihan katanya itu dapat merusak mata kita. Tetapi sekali lagi yang harus kita pahami bersama bahwa dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa blue light itu sendiri tidak menyebabkan secara langsung computer vision syndrome. Jadi kalau kita memang mau memakai kacamata yang katanya dijual di optik untuk meminimalisir dampak dari CVS itu, ya silakan boleh pakai saja, tapi jangan disalahartikan bahwa itu untuk menangkal sinar biru. Enggak seperti itu ya, karena ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa jumlah dari sinar biru dari screen itu akan merusak mata kita. Sebenarnya belum ada penelitian khusus tentang itu. Atau ada yang bilang, blue light itu menyebabkan langsung mata capek. Enggak seperti itu. Tapi kalaupun kita mau memakai kacamata untuk di depan komputer, itu baik-baik saja. Jadi disilahkan saja kalau itu. Tapi bukan artinya dengan kita memakai kacamata itu bahwa kita meminimalisir sinar biru untuk sebagai penyebab CVS, enggak seperti itu ya. Jadi itu lebih untuk filter supaya mata kita nyaman di depan komputer. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Nova. Dengan jawaban mudah-mudahan bisa diterima dengan baik bagi penanya. Mengingat waktu, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chatting, itu akan diperhatikan dan akan dijawab kemudian pada akhir sesi, itu akan dijawab oleh Dr. Nova nanti. Dan juga kalau ada pun pertanyaan bisa masuk di kolom chatting. Oke, kita masuk pada pembicara yang kedua, yaitu dengan topik lazy eye, dengan pembicara Dr. Saul Rapar, spesialis mata. Waktunya 20 menit, kami persilahkan. Tapi nanti mungkin saya akan membaca sedikit ya mengenai kurikulum vitae secara
garis besar saja ya, yang penting-penting. Dr. Saul, Rapar Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran, lulus tahun 96. Pendidikan spesialis mata di PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsrat, lulus tahun 2008. Dan Fellowship Pediatric Ophthalmologi dan Strabismus PMN Cicendo Bandung tahun 2019. Riwayat pekerjaan, Dr. Saul pernah bekerja di Merauke, Papua, cukup jauh dari Sulawesi Utara, 2008 sampai 2011, kemudian pindah ke Rumah Sakit Daerah Undata Palu, 2011 sampai 16. Dan saat ini Dr. Saul dosen di pernah juga menjadi dosen di Fakultas Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, 2014 sampai 2016. Dosen juga di Fakultas Universitas Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah 2014-16. Sekarang Dr. Saul bekerja di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara dari 2016 dan juga sebagai dosen di Divisi Pediatrik Ophthalmologi dan Strabismus PPDS Mata Fakultas Kedokteran Unsrat, Manado. Demikian kurikulum vitae Dr. Saul. Kami persilakan Dr. Saul untuk presentasi 20 menit. Kami mengingatkan. Nah, silakan Dr. Saul. Ya, selamat sore. Terima kasih Dr. Leli untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan juga terima kasih kepada Perdami Sulut yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mempresentasikan tentang LCI atau mata malas. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kami akan share screen. Ya, mohon maaf untuk kendala yang terjadi. Mata malas atau dalam bahasa Inggris disebut lazy eye atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai amblyopia. Mata malas adalah suatu gangguan penglihatan yang terjadi ketika anak dalam periode kritis dalam usia 0 sampai 8 tahun, di mana terjadi kondisi adanya penurunan ketajaman penglihatan akibat adanya gangguan dalam perkembangan sistem penglihatan pada anak. Terjadi juga karena tidak ada atau kurang stimulus atau rangsangan pada mata. Mata malas ini bisa terjadi pada satu mata dan juga bisa terjadi pada kedua mata. Tentunya menjadi perhatian daripada semua orang tua yang memiliki anak, karena biasanya anak itu tidak mengeluh. Mata anak tampak normal, ini tentu bisa berakibat buruk. Ada beberapa faktor penyebab daripada mata malas ini. Yang pertama yang disebut sebagai amblyopia strabismi, di mana ini merupakan adanya gangguan kedudukan bola mata, di mana mata tidak sejajar atau tidak lurus, atau orang awam menyatakan sebagai mata juling. Yang kedua yang disebut sebagai amblyopia refraktif.
pada ambliorefraktif ini, kelainan refraksi atau ukuran kacamata tidak dikoreksi. Ada dua macam ambliopia refraktif, yaitu pertama ambliopia anisometropia, di mana besar mata yang lain itu berbeda. Untuk hiperopia lebih dari 1,5 dioptri, untuk miopia lebih dari 3 dioptri perbedaan antara mata kiri dan mata kanan. Sedangkan pada keadaan mata memiliki silinder atau astigmatisme lebih dari 2 dioptri. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai ambliopia isoametropia. Pada ambliopia isoametropia, di mana ukuran daripada hiperopia itu sekitar 4 sampai 5 dioptri, pada miopia sekitar 5 sampai 6 dioptri, dan pada silinder atau astigmatisme 2 sampai 3 dioptri. Penyebab yang ketiga yaitu yang disebut sebagai ambliopia deprivasi. Biasanya penyebab ini yaitu karena adanya katarak kongenital. Bisa terjadi pada satu mata seperti pada gambar A, dan juga bisa terjadi pada 2 mata, gambar B. Pada ambliopia deprivasi bisa juga terjadi karena kelainan kelopak mata, di mana adaptosis atau mata terkulai. Kemudian untuk mendiagnosa suatu seperti adanya mata juli, adanya kelainan refraksi, ukuran yang berbeda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu kapan penata laksanaan pertama kali dilakukan. Yang kembali pada penderita ambliopia, pada anak-anak yang menderita ambliopia, tentunya kita harus memeriksa tajam penglihatan dengan menggunakan Snellen cut. Mohon maaf.
Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Jadi kita harus memeriksa tajam penglihatan pada anak, yaitu dengan Snellen chart atau biasa dengan membaca huruf yang biasa kita kenal, yang bisa kita lihat di dokter mata ataupun di optik. Kemudian tentunya ketajaman penglihatan itu harus disesuaikan dengan usia. Jangan sampai orang tua salah paham bahwa misalnya pada anak 2 atau 3 tahun, 2 tahun dia harus sampai pada baris baca yang paling bawah. Padahal ada aturan-aturan tertentu. Misalnya pada saat lahir diperkirakan penglihatan hanya 6/300, kemudian pada 9 bulan hanya 6/24, pada usia 1 tahun 6/18, dan diperkirakan pada usia 5 tahun anak itu sudah mempunyai visus atau tajam penglihatan 6/6 atau seperti pada orang dewasa. Pada anak yang kecil tentunya yang belum bisa membaca ada penggunaan simbol yang disebut simbol Lea. Kemudian juga tentunya harus diperiksa pemeriksaan strik retinoskopi pada anak-anak. Itu adalah pemeriksaan objektif di mana kita akan mengetahui power ataupun ukuran kacamata pada anak-anak kecil. Selain itu kita harus melihat atau memeriksa bagian depan bola mata. Kalau di rumah mungkin orang tua bisa menggunakan pen light ataupun senter untuk melihat apakah ada bayangan putih pada bayi kita atau anak kita, itu bisa menunjukkan kira-kira bisa terjadi adanya katarak kongenital. Kemudian kalau di pusat-pusat pelayanan kesehatan tentunya ada yang alat yang disebut slit lamp, maka dia akan lebih detail untuk melihat bagian depan daripada bola mata. Selanjutnya kita juga harus memeriksa bagian belakang bola mata apakah normal ataupun ada kelainan. Pada gambar ini pemeriksaan bagian belakang bola mata funduskopi pada bayi. Dan ini pemeriksaan dengan menggunakan indirect ophthalmoscopy. Dan kita lanjut dengan penata laksana. Apa yang akan kita lakukan bila anak kita, keluarga kita menderita mata malas ataupun amblyopia? Tentunya dia harus dilakukan secara dini dan secara tepat. Karena semakin cepat kita melakukan penata laksanaan terhadap amblyopia ini, maka prognosa akan semakin baik. Dan juga respons terapi akan lebih bermakna. Yang harus dilakukan yaitu pertama dengan koreksi kacamata yang tepat dan maksimal. Memang sering kita temui bahwa orang tua ketika anak itu sudah harus menggunakan kacamata, orang tua bilang, masih kecil dokter, anak saya mungkin belum boleh pakai kacamata. Itu merupakan anggapan yang keliru. Padahal anak itu sangat membutuhkan kacamata. Ada juga yang kita bisa lakukan pada penderita-penderita amblyopia, yaitu terapi oklusi, di mana mata yang dominan atau mata yang sehat harus ditutup. Dengan ditutupnya mata yang sehat, maka mata yang malas itu akan dirangsang, akan dilatih atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian dilakukan penutupan mata sehat itu bisa 2-4 jam sehari, malah pada yang berat itu bisa sampai 6 jam per hari. Bisa dilakukan full ataupun bisa dibagi-bagi. Misalnya untuk 4 jam per hari, maka 2 jam pertama dilakukan terapi oklusi atau penutupan mata dan dibuka. Setelah itu lanjut lagi dengan 2 jam berikutnya. Pada
tajam penglihatan antara 20/125 sampai 20/400, maka dianjurkan 6 jam per hari. Sedangkan pada keadaan kondisi yang sedang bisa dilakukan 2 jam per hari. Untuk terapi oklusi ini bisa juga kita memakai kacamata yang ditutup. Seperti pada gambar ini, menggunakan kacamata yang ditutup. Kemudian ada juga penggunaan lensa kontak yang sudah dikaburkan. Secara farmakologi bisa juga dikatakan yaitu melakukan penetesan obat, yaitu atropin, bisa dilakukan setiap hari, bisa dilakukan pada akhir minggu saja. Dan tentunya orang tua harus disiplin dalam memonitor akan anak-anak yang menjalani terapi oklusi. Dan juga harus kontrol sekitar 2 atau 3 bulan, ataupun pada beberapa oftalmologis, dia bisa kontrol setiap bulan. Pada kasus-kasus ambliopia yang berat, tentunya membutuhkan juga tindakan operasi, misalnya pada katarak kongenital, maka bila itu kataraknya terjadi pada satu mata, maka dia harus dioperasi dalam usia anak 6 minggu, sedangkan bila dia mengalami katarak kongenital kedua mata, maka dia harus dioperasi dalam usia 10 minggu. Dalam suatu tulisan juga dikatakan bahwa bisa juga dilakukan refractive surgery bila pada anak tersebut tidak bisa memakai kacamata atau kontak lens, di mana pada kondisi dengan kelainan refraksi yang tinggi. Tindakan operasi yang berikut yaitu bila mengalami ptosis atau mata terkulai, maka harus dilakukan operasi. Yang paling penting daripada kasus-kasus ambliopia adalah tentunya yang disebut dengan deteksi dini. Nah, ini merupakan peran orang tua atau keluarga. Dia bisa melihat aktivitas anak-anak di rumah. Mungkin anak itu kalau nonton TV, dia harus maju ke depan, mendekati layar televisi. Itu salah satu tanda bahwa anak itu sudah mulai mengalami kekaburan pada mata atau penurunan tajam penglihatan, sehingga dia harus maju supaya melihat layar dengan jelas. Dan tentunya kalau di sekolah, peran guru itu sangat penting. Maka mereka akan melihat bahwa anak yang mengalami gangguan penglihatan, dia akan sering maju ke depan. Untuk melihat Maaf, Dokter Saul. Ya? Maaf, Dokter Saul, waktu tinggal 5 menit. Ya, terima kasih, Dokter Lely. Jadi peran guru itu bisa memantau atau mengawasi anak-anak yang mengalami gangguan ambliopia. Kemudian tentunya yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan mata rutin. Mungkin pada anak saat lahir kita bisa mendeteksi apabila ada terjadi katarak kongenital, juga pada usia 6 bulan atau pada usia sekolah. Biasanya anak-anak dibawa ke dokter ataupun di satu rumah sakit itu bisa petugas yang datang melakukan screening ke sekolah-sekolah. Kita tentunya berharap bahwa anak kita akan memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Karena itu, orang tua harus memperhatikan anak-anak kita, dan bila ada kecenderungan untuk menjadi ambliopia atau menderita ambliopia, maka harus cepat diperiksa dan cepat ditangani. Kira-kira demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Saul yang telah mempresentasikan dengan baik dan tepat waktu. Perlu kami sampaikan pada saat ini bahwa pertanyaan-pertanyaan untuk Dr. Saul bisa dimasukkan pada kolom chatting dan nanti akan dijawab nanti sesudah sesi yang ketiga. Mengingat topik dari Dr. Saul dan topik yang ketiga itu agak berhubungan, sehingga kita jawab nanti pada sesi yang terakhir. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada topik yang ketiga, yaitu mengenai kelainan refraksi pada anak.
dengan pembicara Dr. Anne Umbo, spesialis mata. Namun sebelum mempresentasikan Dr. Anne, saya akan membaca kurikulum vitae Dr. Anne sebagai berikut. Nama Anne Mary Stefani Umbo, tempat tanggal lahir Manado 7 April 87, dan alamat di Manado, nomor telepon dan data lainnya mungkin bisa langsung dilihat. Kita masuk pada riwayat pendidikan. Dr. Anne SD di Manado, kemudian SD ketiga di Samarinda. Jadi Dr. Anne ke Samarinda mengikuti keluarganya, orang tuanya di Samarinda, dan SMA juga di Samarinda, lulus di Samarinda. Fakultas Kedokteran di Manado, di Unsrat tahun 2004 sampai selesai. Kemudian mengikuti PPDS IKA Mata Fakultas Kedokteran Unsrat Manado tahun 2012 dan 2012 dan selesai 2017. Mengikuti dokter pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado. Dokter spesialis mata saat ini Dr. Anne sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Prof. Kando Manado dari 2019 sampai sekarang. Dokter spesialis mata di Klinik Mata SMEC Manado dari 2018 sampai sekarang. Dan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Budi Setia Langwan 2019 sampai sekarang. Dr. Anne pun sebagai staf pengajar dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Unsrat Ilmu Kesehatan Mata dari 2019 sampai sekarang. Demikian kurikulum vitae Dr. Anne. Kami persilakan Dr. Anne bisa mempresentasikan dengan waktu, kembali kami ingatkan 20 menit. Dipersilakan Dr. Anne. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada semuanya. Terima kasih kepada moderator Dr. Lely Richard, spesialis mata. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi mengenai kelainan refraksi pada anak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Perdami Cabang Sulut yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada sore hari ini dalam rangka World Sight Day 2020. Saya coba share screen, apa yang lain bisa lihat? Apakah yang lain bisa lihat? Ini screen saya. Ya, bisa lihat ya, share screen. Oke. Sebagai pendahuluan,
Nah, sebagai pendahuluan, sering di praktek saya mendapat pertanyaan dari orang tua. Kalau misalnya, apakah memakai kacamata terus-menerus itu sebenarnya dapat menambah minus nggak sih, Dok? Kalau ini sebenarnya saya sering jawabannya adalah mitos. Karena sebenarnya kalau misalnya menambah minus itu banyak faktor yang mempengaruhi. Itu mulai dari faktor genetik maupun faktor dari ekstrinsik maupun maksudnya lingkungan. Jadi kalau misalnya hal ini sebenarnya adalah mitos, tapi sering sekali ditanyakan. Pertanyaan yang kedua, apakah makan wortel atau suplemen vitamin A dapat mengobati rabun jauh? Enggak, mengobati rabun jauh. Dan hal ini juga ternyata adalah mitos, karena sebenarnya rabun jauh tidak bisa diobati dengan vitamin A. Vitamin A ini merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan mata, tapi kalau penanganan rabun jauh, karena rabun jauh ini berupa kelainan refraksi atau bias cahaya yang masuk ke matanya berbeda, jadi penanganannya adalah memakai kacamata. Terus ada lagi pertanyaan yang berikutnya, kalau orang tuanya, papa atau mamanya atau dua-duanya bahkan memakai kacamata, anaknya bisa pakai kacamata enggak? Kalau hal ini sebenarnya adalah fakta, karena genetik sangat-sangat berperan ternyata dalam kondisi rabun jauh ini. Dan kita masuk dalam pembahasannya. Berdasarkan hasil survei atau hasil studi pada tahun 2015 ini di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung di Polipediatrik ada 1.684 anak, di mana hasil penelitian usia 3-15 tahun dengan jenis kelainan refraksinya astigmatisme, miopia kompositus, atau mata silinder. Kalau di Manado sendiri ada penelitian yang serupa tahun 2014, itu ada 163 anak yang diteliti, di mana perempuan ditemukan lebih banyak daripada laki-laki dengan kelompok umur 10-14 tahun. Kelainan refraksi yang paling banyak ditemukan miopia atau rabun jauh, dan faktor-faktor yang mempengaruhi di sini ada usia dan faktor perilaku anak. Jenis rabun, kita masuk dalam kelainan jenis rabun. Ada 3 yang kita lihat di sini. Jenis rabun dekat atau bahasa Latinnya kita sering bilang hipermetropia dikoreksi dengan lensa plus, makanya ada logo plus di sini. Nah, yang rabun jauh atau miopia ada logo minus, itu dikoreksi dengan lensa minus, sedangkan yang paling kanan adalah silinder atau yang kita sebut juga astigmatisme, yang kita koreksi dengan lensa silinder. Yang tadi juga sudah disebutkan sebelumnya ada rabun yang lainnya, yaitu pada presbiopia atau mata tua. Pada mata ini gambar bola mata, ini menunjukkan gambarnya. Kalau misalnya sebelah kiri itu berupa miopia, di mana bayangan orangnya ini, pointernya nggak bisa. Orangnya itu bayangannya, kalau di miopia, bayangan tidak jatuh pada retina atau saraf mata. Dia harusnya kena di gambar yang warna orange atau merah itu, harusnya kena di situ. Sama kalau dikoreksi dengan lensa minus, seperti gambar kiri bawah, itu jadi bayangan tepat jatuh di retina. Makanya bayangannya jadi jelas. Nah, kalau yang gambar di tengah ada pada hipermetropia, bayangannya jatuh di belakang dan dikoreksi dengan lensa cembung, bayangannya bisa tepat jatuh di retina. Sedangkan pada astigmat, itu bayangannya jatuh ke segala arah karena bentuknya tidak beraturan. Makanya dikoreksi dengan lensa silinder sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Saya mulai dengan rabun dekat atau hipermetropia, karena rabun dekat ini sebenarnya pada anak-anak bisa bersifat normal atau fisiologis, dan dengan pertumbuhan dan perkembangan, dia bisa menghilang atau bisa kita kenal dengan miopisasi. Tapi ada beberapa kasus yang dapat menetap sehingga itu dapat menyebabkan lazy eye, bahkan strabismus atau juling. Sebenarnya sudah dibahas banyak tadi dengan Dr. Saul mengenai mata malas, jadi tugas saya berkurang banyak. Terima kasih Dr. Saul. Tanda-tanda rabun dekatnya ini ada sakit kepala saat melakukan aktivitas yang membutuhkan penglihatan dekat,
kelelahan mata setelah aktivitas jarak dekat, posisi kepala sering mengangkat dagu, dan menyipitkan mata untuk fokus. Di sini kita lihat gambar simulasi pada bayangan yang hipermetrop, pada mata yang hipermetrop. Untuk mata gambar sebelah kiri itu gambar pada orang normal. Kalau misalnya mata kanan, gambar kanan ini adalah simulasi gambar pada orang hipermetropia, di mana anak kecil yang berada di depan dia melihatnya kabur dibandingkan orang tuanya yang ada di belakang. Kalau pandangan jauhnya malah lebih jelas. Rabun jauh atau miopia, tanda-tanda rabun jauh ini sering anak-anak itu menyipitkan mata untuk memfokuskan pada jarak jauh. Terus kebanyakan orang tua mengeluh dia nggak kenal orang, atau bisa kebanyakan anak teman-temannya bilang dia sombong, padahal nggak kelihatan sebenarnya mukanya. Jadi mereka kesulitan untuk melihat objek atau benda yang berada di kejauhan. Terus karena mereka nggak bisa lihat jauh, mereka lebih suka aktivitasnya dengan jarak yang dekat. Dan mendekatkan objeknya seperti membaca lebih dekat, menonton TV atau komputernya juga lebih dekat. Dan seperti yang sudah dibahas juga oleh Dr. Novanita Satolom, spesialis mata, mengenai CPS tadi. Ini merupakan simulasi gambar penglihatan miopia. Kalau yang sebelah kiri ini normal. Kalau yang kanan ini bukan disensor sih ibu gurunya, tapi sebenarnya ini pandangan jauh yang kabur, karena ibu gurunya yang berada di kejauhan maupun papan tulisnya itu nggak kelihatan tulisannya, apalagi yang kecil-kecil. Karena mereka tidak bisa melihat atau rabun jauh. Malah handphone ini atau buku yang berada di depan, mereka bisa melihat dengan jelas. Kita masuk di silinder atau astigmatisme. Tanda-tanda rabun silinder ini menyipitkan mata, sering merasa silau, juga melihat cahaya berpendar, jadi seperti bintang. Matanya sering dikeluhkan merasa tidak nyaman, disertai nyeri kepala, dan mata merasa tegang atau lelah. Eye strain yang sering disebutkan tadi juga oleh Dr. Nova, eye strain. Pada ini gambar ini simulasi pada orang yang mata silinder. Biasanya kalau mata yang gambar kiri ini normal, jadi lampu-lampunya itu kelihatan tidak berpendar. Kalau yang kanan ini lampunya berpendar sekali. Ini tanda-tanda orang yang astigmatisme atau silinder. Kalau yang gambar ini kebalik, yang gambar kirinya astigmat, yang mata gambar kanannya yang normal. Gimana sih mencegah rabun pada anak? Sebenarnya untuk kepastiannya tidak ada cara yang paling efektif untuk mencegah kelainan refraksi pada anak. Karena faktor-faktor intrinsik lebih besar dari ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berupa faktor genetik, faktor pertumbuhan dan perkembangan, dan faktor ekstrinsik itu bisa juga ada penyakit di bagian mata luar ataupun kebiasaan-kebiasaan dia yang dapat merusak. Nah, yang paling penting yang sejak dari tadi disebutkan juga deteksi dini. Deteksi dini ini adalah cara yang paling terbaik mencegah masalah, mencegah sebenarnya terjadi lazy eye. Jadi kalau permasalahan yang saya sebutkan tadi bisa masuk atau jatuh ke lazy eye jika tidak diterapi dengan baik. Terus bagaimana sih penanganan rabun ini? Rabun ini sebenarnya merupakan kelainan bias cahaya. Jadi dapat dibantu oleh kacamata koreksi atau kontak lens. Tapi ingat, jangan tunda pakai kacamata. Seperti yang sudah disebutkan juga tadi, kalau pemakaian kacamata sering ditunda-tunda, sering orang tuanya takut memberikan kacamata, itu malah bisa masuk ke lazy eye. Dalam kasus ekstrim juga, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi untuk memperbaiki refraksi. Tapi hal ini banyak sekali pertimbangannya. Nggak bisa langsung kita memutuskan ini bisa dioperasi atau tidak. Pengobatan juga tergantung pada usia anak dan kondisi mata anak. Di sini saya berikan contoh pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp untuk melihat kondisi mata anak. Bisa di gambar sebelah kanan, ada gambar penglihatan mulai dari kelopaknya, bulu matanya, bahkan sampai bagian bola matanya. Untuk pemeriksaan refraksi ada pemeriksaan subjektif, jadi pasiennya berkomunikasi dengan pemeriksa.
Jadi pasiennya ditanya huruf apa yang ada di depan sejauh mungkin sekitar 6 meter, itu yang seperti di gambar ini ada huruf K. Nah, itu harus ditanya-tanya, sedangkan anak-anak juga untuk yang bisa berkomunikasi sudah bisa menggunakan pemeriksaan subjektif ini. Dan dia memakai trial lens. Ada juga pemeriksaan refraksi subjektif yang menggunakan foropter untuk ruangan klinik yang atau rumah sakit yang ruangannya terbatas atau sempit. Pemeriksaan objektif dapat kita lakukan strik retinoskop. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini alat strik retinoskop sehingga pasien pemeriksaan objektif ini pasien tidak memerlukan komunikasi dengan pemeriksa sehingga kita dapat mengetahui atau menentukan seberapa besar kelainan refraksinya dengan menggunakan alat bantu strik retinoskop dan trial lens tadi. Sebagai pesan yang penting harus kita kenali adalah tanda-tanda rabun pada anak dan segera memeriksakan anak ke dokter mata. Jadi kalau tanda-tanda itu bisa tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Mungkin bisa gabungan dari sakit yang tadi, atau bahkan dia hanya astenopia karena computer vision syndrome, atau bahkan cuman atau bahkan sampai lazy eye. Jadi benar-benar kita harus kenali tanda-tandanya dan memeriksakan ke dokter. Yang kedua, yang penting sekali bagi sekolah dan guru, karena mereka memegang peranan penting dalam mengenali tanda rabun. Apalagi kalau posisi di depan kelas, kalau misalnya anaknya disuruh maju atau duduk di belakang, terus mereka tidak bisa fokus, penglihatannya berkurang, fokusnya berkurang, konsentrasinya saat belajar juga menjadi sangat berkurang, dan itu keluhan dari guru harus disampaikan kepada orang tua, dan peran sekolah dan guru harus interaksi secara rutin dengan orang tua sehingga mengetahui perkembangan anak di sekolah. Yang ketiga, kalau misalnya orang tua yang memiliki rabun jauh atau memiliki gangguan rabun, sebaiknya anaknya juga di screening karena pengaruh gen itu cukup memegang andil dalam hal ini. Dan kalaupun anaknya sudah memakai kacamata, penting untuk pemeriksaan rutin, bukan hanya satu kali saja. Karena anak-anak itu memiliki fase perkembangan. Dia fase yang harusnya dia sudah melihat sampai di garis ini, habis itu nanti maaf dokter beberapa Ana, waktu tinggal 5 menit. Iya, terima kasih dokter Leli. Dan kalau misalnya pemeriksaan rutinnya itu bisa kita dapat penanganan lebih lanjut. Jadi tidak memakai kacamata yang istilahnya tidak bisa dipakai lagi sebenarnya. Terus pesan yang keempat, jangan menunda pemberian kacamata. Jadi kalau misalnya dokter sudah mendapatkan resep kacamata, sebaiknya resepnya jangan disimpan, jangan dilipat atau ditumpukin di dompet. Jadi sebaiknya diberikan kacamatanya, karena penundaan kacamata dapat membuat mata anak menjadi lazy eye, karena jadi mata malas karena otaknya sudah terbiasa untuk melihat kabur. Nah, hal ini dapat memperparah tahun demi tahun. Terima kasih. Mudah-mudahan pesan bisa berguna bagi kita semua, karena semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi bagi anak-anak kita. Jadi kita harus pastikan penglihatan anak kita baik, dan semakin cepat kita mengetahui kelainan pada mata anak, semakin cepat dan semakin baik pula hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ana yang sudah mempresentasikan dengan baik. Memang sekarang jadi masalah, memang untuk anak-anak, jadi jangan melihat karena kecil mau pakai kacamata, di orang tua tidak mengizinkan, tapi ternyata itu memang sangat dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya jadi ombliop. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Ana dengan presentasi yang cukup baik. Baiklah, kami akan masuk pada sesi tanya jawab untuk pembicara yang kedua dan ketiga. Nanti Dr. Nova punya pertanyaan yang chat Zoom mungkin sudah dijawab melalui kolom chatting, kecuali yang melalui YouTube nanti akan dijawab terakhir.
Ini kelihatannya udah masuk pertanyaan untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Saul. Pertama dari Lenda Olha, ingin bertanya kepada Dr. Saul, yaitu umur berapa maksimal untuk dilakukan terapi pada lazy eye? Kami kira ya bisa langsung dijawab, Dr. Saul. Iya, terima kasih Dr. Leli untuk sudah membacakan pertanyaan tadi. Kalau ditanyakan umur berapa maksimal lazy eye itu dilakukan terapi, tentunya paling bagus pada usia akhir periode dekade pertama, yaitu sekitar usia 10 tahun, di mana ada bukti bahwa pada pasien usia 7 sampai 12 tahun akan memiliki keberhasilan terapi yang baik. Jadi sekitar 7 sampai 12 tahun. Tetapi ada juga jurnal yang menyatakan bahwa pada usia remaja pun yang terlambat dideteksi adanya amblyopia, tetap oftalmologi atau ahli mata akan melakukan terapi amblyopia. Dan tidak semua sih berhasil, ada beberapa pasien yang boleh berhasil. Terima kasih. Terima dengan baik oleh Len. Terima kasih Dr. Saul dengan jawaban, semoga bisa diterima dengan baik oleh Linda. Ini Dr. Saul ada pertanyaan juga, ada 4. Jadi tadi yang pertama, pertanyaan kedua langsung saja. Bagaimana rasio kesuksesan pengobatan pada amblyop? Ini pertanyaan dari Vivin Rerung. Silakan. Iya, untuk rasio keberhasilan atau kesuksesan daripada terapi atau penanganan amblyopia, suatu penelitian dari PEDIC dikatakan bahwa amblyopia ringan yang diberikan kacamata selama 5 minggu, maka akan terjadi peningkatan ketajaman penglihatan sekitar 77%. Bahkan pada usia 3 sampai 7 tahun ada 27% di mana terjadi resolusi amblyopia atau amblyopia itu menjadi sembuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Saul atas jawaban. Semoga Vivin dapat menerima dengan baik. Ya. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan ketiga dan keempat saja ya, Dr. Saul. Pertanyaan ketiga, terapi oklusi bisa sampai umur berapa? Itu pertanyaan dari Lina. Dan pertanyaan keempat yaitu, lazy eye berhubungan dengan, apakah lazy eye berhubungan dengan genetik? Dari Gorbi Daramu. Silakan Dr. Saul, jawablah tentu aja. Untuk terapi oklusi atau PET itu paling bagus ketika masih dalam masa periode kritis, yaitu pada usia 0 sampai 8 tahun. Tetapi usia di atas itu pun masih bisa dilakukan terapi oklusi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa bisa ada peningkatan ketajaman penglihatan pada remaja yang dilakukan terapi oklusi. Kemudian pada lazy eye tentu saja kalau kita mendengar menyimak tadi juga disampaikan oleh Dr. Ana Umbo bahwa memang berhubungan dengan genetik pada pasien-pasien yang amblyopia yang disebabkan oleh apakah itu amblyopik strabismik maupun amblyopik refraktif. Saya kira demikian, terima kasih. Iya dokter. Mungkin Dokter Leli, saya akan tambahkan sedikit.
Jadi yang dimaksud dengan oklusi adalah mata yang sehat itu harus ditutup. Jadi tadi ada gambar yang saya telah tampilkan di mana mata si anak itu ditutup dengan semacam plester. Ada yang langsung ditutup pada mata yang sehat, ada juga yang dengan menggunakan kacamata, tutupnya di kacamata, atau juga menggunakan lensa kontak. Tujuannya supaya mata sehat itu tidak beraktivitas dominan terhadap kegiatan untuk melihat, tetapi mata yang malas atau mata lusuh ini akan dipaksa, akan dilatih supaya mendapat stimulus atau rangsangan terhadap matanya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Saul yang sudah menjawab 4 pertanyaan dari pertanyaan yang masuk. Kita masuk pada Dr. Anne, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Dr. Anne dari Gorbi Santinus. Ingin bertanya, Dr. Anne, apakah rabun jauh atau selindar pada anak bisa sembuh dengan kecukupan nutrisi? Atau bisa apa saja nutrisi yang perlu diberikan kepada anak kalau bisa? Kalau bisa artinya dengan nutrisi bisa menyembuhkan. Silakan Dr. Anne. Ya, terima kasih Dr. Leli. Kalau misalnya diagnosanya atau dia sudah masuk dalam kategori rabun jauh atau miopia maupun silinder, dia tidak bisa dengan nutrisi, dengan makan sebanyak apapun yang tadi saya sudah jelaskan, kalau sebanyak apapun vitamin A atau nutrisi, vitamin C, E, dan sebagainya, kalau misalnya masalahnya ini sendiri ada dalam mata. Karena kelainan refraksi ini adalah gangguan pembiasan cahaya, dan gangguan pembiasan cahaya itu mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Jadi untuk penanganannya kalau sudah masuk ke rabun jauh atau silinder tetap dengan menggunakan kacamata. Karena kalau misalnya masih menghindari dengan penggunaan kacamata juga, malah takutnya bisa masuk ke lazy eye yang kalau udah masuk di lazy eye sebenarnya agak sulit untuk penanganannya gitu. Jadi sebenarnya bukan kurang lagi, emang tidak bisa dengan nutrisi saja. Begitu Dokter Leli. Dokter Anne, jadi kesimpulannya memang kelainan refraksi tidak bisa diobati cukup dengan penggunaan nutrisi saja, ya kesimpulannya. Oke, pertanyaan berikut Dokter Anne. Izin bertanya, apakah pada kasus penyakit kelainan refraksi dapat disembuhkan hanya dengan menggunakan obat tetes tanpa memakai kacamata? Itu pertanyaan dari Teuku Iksan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya diagnosanya sudah masuk dalam kelainan refraksi, itu balik lagi dia benar-benar pembiasan cahayanya hanya bisa dibantu oleh kacamata yang tadi itu sendiri. Itu pertanyaan dari mana tadi? Kalau misalnya obat tetes mata, biasanya yang sering diberikan itu artificial tears. Jadi kalau misalnya artificial tears itu untuk kekeringan, untuk mencegah kekeringan. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk kepada miop patologi, memang ada beberapa obat yang disarankan untuk mencegah perkembangan miop yang lebih lanjut atau rabun jauh yang lebih parah. Mereka memakai atropin, tapi ini bukan untuk mengobati, tapi mencegah jangan sampai bola matanya itu menjadi lebih panjang, karena penyebab paling sering kalau kasus-kasus miopia, apalagi miopia yang severe atau sampai patologik miopia, itu bola matanya, sumbu matanya itu kan bola mata itu
ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau panjang itu sampai panjang sekali, itu kita tahan dengan obat-obatan atropin, tapi bukan mengobati, hanya untuk mencegah jangan sampai dia bertambah lebih panjang. Pada beberapa kasus pasien, tapi sejauh ini yang saya tahu belum banyak dokter yang memakainya karena obat atropin ini sendiri memiliki efek samping. Efek sampingnya mereka merasa silau, bahkan ada orang yang tidak tahan silaunya, sangat-sangat silau, dan efeknya bisa, kalau misalnya alergi terhadap obat tersebut, itu bisa tidak baik untuk pasiennya. Jadi harus benar-benar dipastikan pasiennya aman untuk menerima obat ini sendiri. Terima kasih Dr. Lely, itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ana. Pertanyaan sudah terjawab kami kira dengan baik. Kemudian Dr. Ana ada pertanyaan, ada dua lagi. Jadi pertanyaan ini dari Tesalonika Kere, ingin bertanya, apakah miop dapat menyebabkan kebutaan? Dan seberapa aman operasi untuk menyembuhkan miop? Pertanyaan ketiga, saya lanjut juga Dr. Ana mengingat waktu. Pertanyaan dari Vivin Rerung, ingin bertanya kepada Dr. Ana, apakah anak yang lahir prematur dapat terjadi kelainan refraksi? Terima kasih dokter, mohon jawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Tesalonika. Kita harus tahu dulu nih pernyataan atau dianggap buta itu seperti apa. Karena dari WHO sendiri untuk penglihatan kurang dari 6/60 juga sudah mengalami kebutaan. Tapi kalau benar-benar sampai yang buta itu biasanya 3 meter. Kalau kita orang lain bisa sampai 60 meter, kalau ini orang tersebut hanya sampai 3 meter saja mereka bisa melihatnya. Tapi kalau misalnya dibilang buta benar-benar tidak melihat sama sekali cahaya sekalipun, nah itu biasanya jarang terjadi. Tapi kalau misalnya penglihatan sampai 3 meter, 2 meter, 1 meter, itu banyak juga orang yang miopia patologik yang mengalami hal itu. Karena miopia patologik itu bukan hanya kelainan pada bagian, karena namanya patologik, jadi dia udah memiliki gangguan pada bagian saraf matanya. Kalau gangguan miopia severe tanpa amblyopia, itu sebenarnya masih bisa dengan kacamata dengan hasil refraksi atau penglihatan 20/20 atau jernih. Kalau misalnya pertanyaan yang apakah operasi pasti ada komplikasinya, sebenarnya itu harus periksa secara keseluruhan. Kita harus melihat kondisi bola matanya, usianya, kemungkinan ada pertambahan atau pengurangan dari besar ukuran kacamata. Jadi banyak sekali proses yang harus dilihat. Tidak bisa segamblang kalau misalnya, oh ini bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Karena pemeriksaannya itu harus memiliki satu kesatuan dan banyak pemeriksaan yang penting yang harus kita lalui untuk kita masuk dalam operasi atau tidak. Karena tiap individu ini masing-masing berbeda. Mungkin kalau pasien A saya bilang bisa, pasien B saya bilang tidak bisa. Jadi tidak bisa disamaratakan semua orang. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vivin. Maaf Dokter Ana, mungkin yang Tesalonika mau tekankan, seberapa aman operasi untuk menyembuhkan miop? Apa operasi miop dengan refraktif operasi itu aman, itu maksudnya? Okay. Bagaimana Dokter Ana? Kalau misalnya dia sudah cukup umur dengan kondisi yang tadi saya sebutkan untuk pemeriksaan yang lain-lainnya itu semuanya bagus, dokternya menyetujui untuk melakukan operasi, itu sangat-sangat aman. Jadi kalau misalnya apalagi dengan teknologi terbaru yang sering dikenal orang lasik atau relax smile itu perkembangannya sangat-sangat baik dan biasanya mereka tidak ada keluhan, bahkan tidak tahu kalau misalnya operasinya sudah mulai, sudah selesai karena prosesnya sangat-sangat cepat dan itu benar-benar dilakukan oleh dokter yang berkompeten di bagiannya. Jadi
kalau misalnya ingin bertanya sebelum memulai operasi, bisa-bisa saja. Tapi kalau mau bilang aman, sangat-sangat aman. Karena dia waktu yang diperlukan sangat singkat, dan komplikasinya walaupun ada, tapi sangat jarang. Terima kasih, dokter. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir, mungkin dokter Ana tadi, silakan. Dari Vivin Rerung, mengenai lahir prematur bisa ada kelainan refraksi. Iya, semua anak-anak yang kelainan mengalami ROP atau lahir prematur, biasanya kita kenal dengan ROP, itu sangat berhubungan dengan kelainan refraksi, apalagi dengan panjang bola matanya, atau bisa ada dengan istilahnya persisten fatal vasculatur, misalnya bola matanya bisa menjadi lebih pendek atau bola matanya jadi lebih panjang. Itu sangat-sangat mungkin untuk pasien atau anak yang mengalami prematur. Jadi sebaiknya anak yang prematur harus sering kita screening. Jadi kalau misalnya dia kan, kalau misalnya ROP itu ada pemeriksaan waktu lahir, terus nanti kalau misalnya dia kondisinya istilahnya derajatnya seberapa, dan follow up-nya itu tergantung dari derajat ROP-nya itu sendiri, dan biasanya di combine antara dokter anak dan dokter mata. Dokter mata juga di bagian pediatrik oftalmologi juga dengan bagian vitreoretina. Jadi mudah-mudahan bisa membantu dan bisa dimengerti ya. Terima kasih, dokter. Baik, kami kira jawaban sudah secara jelas diberikan oleh Dokter Ana. Mudah-mudahan penanya bisa terima dengan baik. Nanti mungkin Dokter Ana ada beberapa pertanyaan, mungkin karena waktu, jadi nanti Dokter Ana akan jawab melalui kolom chatting saja ya. Jadi kami masuk pada jawaban dari pembicara pertama. Jadi Dokter Nova sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui chatting Zoom di kolom chatting. Tetapi ada pertanyaan dari YouTube yang mungkin Dr. Nova harus menjawab dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah pencahayaan lampu yang baik akan membantu mengurangi CVS? Silakan Dr. Nova. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari siapa, Dok? Kalau boleh tahu? Yang di YouTube. Nama penanya siapa? Oh ya, pertanyaan dari Safitri. Iya, kalau ya apakah pencahayaan lampu yang baik akan membantu mengurangi CVS? Kalau Safitri tadi menyimak bersama, tadi sudah dikatakan bahwa ada 7 hal yang harus kita perhatikan saat kita di depan gawai atau di depan gadget, atau dalam hal ini lebih khusus kalau di depan PC, komputer meja. Itu ada 1 hal dari 7 itu, yaitu eye strain itu bisa disebabkan oleh excessive lighting, jadi cahaya atau pencahayaan yang berlebihan. Jadi sebaiknya kalau kita memakai cahaya lampu dari atas atau cahaya ruangan itu sebaiknya jangan lebih terang dibandingkan screen kita, monitor kita. Jadi seperti itu. Jadi penyesuaian cahaya itu memang sangat harus diperhatikan agar supaya tidak terjadi computer vision syndrome. Seperti itu, ya. Nah, terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Silakan Dr. Lely. Terima kasih Dr. Nova yang sudah menjawab. Kami kira sudah cukup jelas. Mengingat waktu dengan jawaban-jawaban yang sudah terjawab oleh pembicara, maka kami kira webinar awam hari ini
Yang pertama itu sudah berakhir. Pada saat ini kami pun atas nama Perdami Cabang Sulut, Sulawesi Utara, menyampaikan banyak terima kasih untuk ketiga presentan, yaitu Dr. Nova, Dr. Saul, dan Dr. Anne, yang hari ini telah mempresentasikan cukup baik. Dan juga terutama banyak terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi gabung dengan webinar awam sore hari ini. Kiranya semua yang kita dengar tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saat ini pun kami pun menyampaikan bahwa webinar awam kedua pada minggu depan, hari Kamis, tanggal 22 Oktober, itu pun akan dibicarakan dengan topik-topik yang cukup menarik, yaitu mengenai katarak, glaukom, dan retina. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi semua yang akan menambah wawasan pengetahuan tentang mata bisa bergabung lagi dengan webinar awam dari Perdami Cabang Sulut ini. Baik, semoga Tuhan semua akan menyertai kita setiap saat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan salam sehat. Kami pun minta maaf kalau ternyata dalam penyelenggaraan tadi ada beberapa hal yang tidak berkenan karena gangguan-gangguan teknis dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lely yang telah berperan sebagai moderator kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Lely, terima kasih kepada semua pembicara. Demikian tadi telah kita ikuti bersama webinar awam memperingati World Sight Days yang diselenggarakan oleh Perdami Sulut. Semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi kita semua. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lely, bahwa akan ada topik-topik menarik lainnya yang akan disampaikan di webinar minggu depan. Untuk itu, bagi semua peserta webinar, jangan ketinggalan karena topiknya sangat-sangat menarik lagi dan bisa mengikuti di YouTube mengenai info-info selanjutnya. Kata selamat sore untuk semua dan semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Izin live ya semuanya. Terima kasih, selamat sore.